Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai aplikasi daur ulang sampah. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari tim kami. Yang pertama tentunya ada saya bernama Nipia Nur Karisma dengan NPM 4112120004. Selanjutnya ada rekan saya bernama Selvia dengan NPM 4112120011. Dan yang terakhir rekan saya bernama Wahyu Ripaldi dengan NPM 4112120003. Oke, untuk lebih lanjut dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar aplikasi yang telah kami buat. Jadi, aplikasi yang kami buat ini bernama Cyclo. Diambil dari kata cycle yang artinya daur ulang. Kenapa? Karena aplikasi ini bertujuan untuk menjual sampah yang dapat didaur ulang ke industri-industri yang bekerja sama dengan kami. Jadi, flow dari aplikasi ini adalah masyarakat menjual sampah melalui aplikasi yang kami buat. Lalu kami akan menjual kembali sampah tersebut ke industri yang bekerja sama dengan kami. Tapi sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai aplikasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih untuk membuat aplikasi Cyclo ini. Jadi, alasan aplikasi ini dibuat karena terinspirasi dari semakin menumpuknya sampah di Indonesia, di mana masyarakat semakin hari semakin tidak peduli dengan sampah. Bahkan masyarakat kadang mencampur jenis sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang, sehingga sampah-sampah yang mudah terurai dan tidak mudah terurai menjadi tercampur satu. Selanjutnya, penumpukan sampah di Indonesia ini tentunya semakin hari semakin banyak. Apalagi di Bantar Gebang, sampah sudah menumpuk hampir setinggi gedung 16 lantai. Jadi apabila dibiarkan, takutkan bahwa di masa depan akan terjadi kerusakan lingkungan dan kerusakan bumi yang diakibatkan oleh lalainya pengelolaan sampah ini. Masyarakat juga terkadang tidak tahu mengenai pengelolaan sampah. Jadi dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat menjual sampah yang mereka hasilkan setiap hari kepada kami. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, masyarakat bisa menjadi lebih peduli dan lebih aware terhadap sampah dan pengelolaannya. Karena mungkin diawali dengan hanya menjual sampah dan menghasilkan uang, tetapi lama-kelamaan masyarakat akan peduli terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kembali kepada aplikasi, jadi aplikasi Cyclo ini memiliki alur seperti ini. Yang pertama, masyarakat dapat menjual jenis sampah sesuai dengan ketentuan yang telah tertera di aplikasi. Misal, sampah plastik. Di sana sudah tertera setiap 1 kg sampah plastik dihargai berapa, atau sampah jenis lainnya. Lalu setelah sampah diajukan untuk dijual, dari tim aplikasi, tim kami yang akan mengkonfirmasi bahwa sampah tersebut akan kami beli. Setelah itu sampah tersebut akan dijemput oleh tim kami dan tim kami akan menjual kembali sampah tersebut ke industri yang telah bekerja sama dengan kami. Dan masyarakat tentunya setelah mendapat konfirmasi dari tim kami, maka masyarakat akan mendapatkan koin. Selanjutnya, untuk pengembangan aplikasi ini kami menggunakan metode waterfall karena metode ini dapat membantu pengembang dalam melakukan pendekatan linear dalam setiap tahapnya. Sebab dalam metode ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis. Jadi kami sebagai tim melakukan analisis terhadap aplikasi yang akan kami buat ini, yaitu aplikasi Cyclo. Dimulai dari alasan dibuatnya aplikasi, fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perancangan. Kami sebagai tim melakukan perancangan dimulai dari menentukan entitas, menentukan alur bisnis, menentukan flow-nya aplikasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pengkodean atau coding. Jadi pengkodean ini dilakukan oleh para developer untuk merealisasikan atau mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam kode. Dan yang keempat ada testing. Testing ini adalah pengetesan yang dilakukan setelah dilakukannya pengkodean. Apakah aplikasi sudah berjalan maksimal atau belum. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau perbaikan. Jadi apabila pada tahap testing ditemukan
kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan pada tahap pemeliharaan ini. Selanjutnya adalah testing implementasi pada aplikasi Cyclo ini. Jadi kami menggunakan dua macam testing. Yang pertama ada black box dan yang kedua ada white box. Jadi black box ini adalah proses pengetesan tanpa melihat struktur internal di dalamnya. Jadi berfokus kepada inputan dan output setelah dilakukannya output di luar. Seperti itu, misal kita menginputkan nama dan akan keluar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sedangkan white box adalah pengecekan aplikasi dengan melihat struktur yang ada di dalamnya, seperti memperhatikan flowchart-nya, memperhatikan database-nya, memperhatikan coding-nya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih fitur yang ada di aplikasi Cyclo ini. Jadi pertama, masyarakat akan disambut dengan tampilan login sebelum memasuki aplikasi ini. Apabila masyarakat belum memiliki akun, masyarakat akan diarahkan ke tombol registrasi. Di sana masyarakat akan memasukkan informasi pribadi seputar data dirinya seperti nama, alamat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya masyarakat akan didirect ke beranda. Jadi di dalam beranda ini terdapat beberapa macam section ya, seperti ada artikel mengenai sampah, lalu ada harga sampah, lalu ada berapa banyak sampah yang telah masyarakat kumpulkan, ada informasi mengenai berapa banyak koin yang telah didapatkan, dan ada button untuk mengumpulkan sampah atau menjual sampah. Nah, apabila masyarakat mengklik button untuk menjual sampah ini, di sana ada button kumpulkan sampah lainnya, itu adalah button untuk menjual sampah kepada kami. Nanti masyarakat akan diarahkan ke menu jenis-jenis sampah dan harganya. Di sana masyarakat tinggal mengklik tombol plus untuk jenis sampah yang akan mereka jual dan tombol min untuk mengurangi jenis sampah yang akan mereka jual. Misalkan masyarakat akan menjual 3 jenis sampah, plastik, kertas, dan besi. Lalu misalkan di sampah plastik masyarakat akan menjual 2 kilo, tapi ternyata masyarakat mengklik plus tanda plus 3. Jadi masyarakat dapat mengurangi dengan tanda min untuk kembali ke angka 2. Seperti itu. Setelah masyarakat melakukan pemilihan sampah untuk dijual, masyarakat akan menekan tombol di sampingnya ada button untuk menjual sampah, lalu masyarakat akan didirect ke alamat sampah tersebut akan dijemput. Biasanya alamat yang di direct di sana sudah akan muncul sesuai dengan alamat rumah yang kita masukkan di registrasi. Tapi masyarakat dapat mengubah alamat tersebut ke alamat mereka, ke titik penjemputan yang mereka pilih nanti. Seperti itu. Lalu setelah masyarakat menyelesaikan segalanya, masyarakat dapat mengajukan penjualan. Dan setelah mengajukan penjualan, masyarakat dapat didirect ke history. Di history itu terdapat banyak sekali history tentang penjualan sampah. Ada yang di pending, di cancel, atau yang sudah di complete, diproses, seperti itu. Jadi apabila masyarakat ingin membatalkan sampah mereka, mereka bisa menekan tombol pembatalan di dalam aplikasi tersebut. Begitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian integrasi, mengenai kelebihan dan kekurangan metode bottom up dan top down. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah metode bottom up. Metode ini memiliki kelebihan di mana kita akan lebih mudah dalam menemukan kesalahan dan kita tidak perlu membuang waktu untuk menunggu semua modul dibangun. Namun metode bottom up ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada metode bottom up ini adalah metode pada komponen tingkat tinggi akan mempengaruhi pengujian akhir, sehingga akan ditemukan bug atau error saat pengujian akhir. Dan kekurangan yang kedua adalah tidak ada prototipe di awal dalam pengujian ini. Selanjutnya adalah metode top down. Jadi metode top down ini memiliki kelebihan dari kekurangan metode bottom up sebelumnya, di mana metode ini memiliki prioritas pengujian pada modul tertinggi, sehingga akan mudah menemukan bug atau error di akhir pengujian. Lalu metode ini juga mempunyai prototipe di awal pengujian,
Dan lokalisasi kesalahan pada metode top down ini lebih mudah. Namun di balik kelebihan tentu juga ada kekurangan ya, di mana metode top down ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu mempunyai banyak steps dan harus mengetahui semua kondisi yang akan diuji. Seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai metode pengujian white box dan black box akan dijelaskan oleh rekan saya Selvia dan Wahyu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvia Nur Widya Stuti, melanjutkan dari presentasi sebelumnya oleh rekan saya yaitu Nevia. Di sini saya akan menjelaskan tentang white box testing untuk aplikasi Cyclo. Sedikit penjelasan mengenai white box testing. Nah, jadi white box testing ini merupakan pengujian perangkat lunak dengan melibatkan pengetahuan internal tentang struktur desain dan logika internal suatu aplikasi atau sistem. Nah, tujuan dari white box testing ini adalah untuk memeriksa keandalan dan keefektifan internal suatu aplikasi yang kita tes, yaitu dalam hal ini kita mentes dari aplikasi Cyclo. Nah, di sini saya akan menguji keandalan dan keefektifan dari jalur eksekusi untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan benar sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang kami tentukan. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap login. Berikut adalah flowchart-nya, dimulai dari start, lalu memasukkan username dan password. Setelah itu, dilakukan pengecekan oleh sistem apakah username dan password valid. Nah, jika valid akan langsung di-redirect ke halaman beranda. Namun, jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error, lalu user akan di-redirect kembali ke halaman login untuk memasukkan username dan password. Nah, dari flowchart ini kita ubah ke flow graph untuk memudahkan dalam melakukan test case. Nah, berikut adalah flow graph-nya, lalu kita hitung dari cyclomatic complexity-nya. Edge-nya yaitu ada 6 edge, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu nodes-nya ada 6 nodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari edge dan nodes akan kita hitung cyclomatic complexity-nya yaitu 6 dikurangi 6 ditambah 2. Nah, hasil cyclomatic complexity-nya yaitu 2. Nah, lalu kita uji coba lagi ke independent path-nya apakah benar jalurnya sesuai dengan yang dihitung oleh cyclomatic complexity. Nah, jalur yang pertama yaitu 1, 2, 3, 5, 6. Lalu path yang kedua atau jalur yang kedua itu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6. Nah, seperti yang ada di sini, berarti hasil cyclomatic complexity dan independent path-nya itu sama, yaitu 2. Nah, kita lakukan test case kembali. Artinya, test case yang harus dilakukan yaitu sebanyak 2 kali. Nah, kita hitung lagi dari graph metric-nya. Di sini ada 1. Maka dari jumlah graph metric-nya, jumlahnya yaitu 1, lalu ditambah 1. Maka cyclomatic complexity-nya yaitu 2. Maka semuanya sesuai dengan flow graph-nya. Nah, lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu create request. Nah, flow chart-nya yaitu sebagai berikut. Dimulai dari start, lalu memasukkan quantity jenis sampah yang akan di pick up, lalu sistem akan mengecek apakah kuantitinya lebih dari 0. Nah, jika tidak lebih dari 0, maka sistem akan menampilkan pesan error. Nah, setelah menampilkan pesan error ini, user akan di-redirect untuk memasukkan kembali kuantiti jenis sampah yang akan di pick up. Nah, jika
di sini decision-nya udah benar, maka masuk ke form penjemputan. Nah, jika user benar dalam melakukan form penjemputan, maka akan di-redirect ke halaman sukses. Namun jika salah, sistem akan menampilkan error, lalu nge-redirect lagi user untuk mengisi form penjemputan. Dari flowchart ini kita ubah ke flow graph untuk menentukan berapa banyak test case yang dilakukan. Nah, berikut flow graph-nya. Nah, lalu kita hitung cyclomatic complexity-nya. Di sini terdapat 10 edge dan terdapat 9 nodes. Nah, kita hitung dari edge dan nodes yang kita temuin. Berarti cyclomatic complexity-nya yaitu 10 dikurangi 9 ditambah 2. Nah, hasilnya itu 3. Nah, apakah independent path-nya sesuai dengan hasil dari cyclomatic complexity-nya? Nah, di sini independent path-nya jalur yang pertama itu 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Lalu jalur yang kedua 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Nah, jalur yang ketiga yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 8, 9. Nah, dari situ kita dapat 3 jalur, yaitu independent path-nya, path pertama, path kedua, dan path ketiga. Nah, independent path dan cyclomatic complexity-nya berarti sama. Nah, kita coba cek lagi pakai graph matrix tentang berapa test case yang harus kita lakuin. Nah, dari graph matrix ini kita hitung apakah hasilnya juga sama dengan cyclomatic complexity-nya dan independent path-nya, yaitu 3 test case. Nah, dari nodes dan edge-nya itu 1 ke 2 itu dapat 1. Terus 2 ke 3 itu 1, berarti ada yang bersambungan gitu. Nah, 3 ke 4 1, 3 ke 5 1, 4 ke 2 1, 5 ke 6 1, 6 ke 7 1, 6 ke 8 1, 7 ke 5 1, 8 ke 9 1. Nah, dari hasil ini tuh kita kurangin 1. Nah, 1 dikurangin 1 berarti 0. Ini juga sama. Nah, ini terdapat 2, berarti 2 dikurangi 1 yaitu 1. Nah, ini juga 0, 0. Lalu ini ada 2, 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, ini sama 0, 0, 0. Berarti jumlahnya itu 2. Nah, kita hitung cyclomatic complexity-nya dari graph matrix ini, yaitu 2 ditambah 1. Nah, hasilnya itu 3. Berarti hasil cyclomatic complexity, independent path, dan graph matrix-nya itu sama test case-nya, yaitu 3. Nah, lalu kita lanjut ke white box testing tahap yang ketiga, yaitu melakukan cancel request. Nah, flowchart-nya itu sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dari start, lalu klik cancel request, lalu sistem akan mengecek apakah status masih pending. Nah, kalau tidak, akan menampilkan pesan error, lalu tahap ini selesai. Namun, jika iya, akan ada batalkan pick up request, lalu selesai. Nah, dari flowchart ini kita ubah ke flow graph untuk memudahkan test case. Untuk melihat test case-nya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung langsung di cyclomatic complexity. Edge-nya itu kita dapat 6 edge, dan node-nya itu kita dapat 6 nodes. Nah, lalu kita hitung 6 dikurangi 6 ditambah 2, yaitu 2. Hasilnya sesuai dengan independent path. Independent path-nya itu berarti jalurnya yaitu 1, 2, 3, 4, 6 atau 1, 2, 3, 5, 6. Nah, hasilnya sama, yaitu 2, 2. Nah, lalu kita lakukan pengecekan lagi menggunakan graph matrix untuk menentukan test case-nya. Ini dari 1 ke 2, 1, kita dapat 1. Nah, dari sini 1 ke 2, 1.
Nah, terus dari 2 ke 3 1, 3 ke 4 1, 3 ke 5 1, 4 ke 6 1, 5 ke 6 1. Nah, lalu kita hitung dari ini tuh 1 dikurangi 1, berarti ini hasilnya 0. 1 dikurangi 1 berarti hasilnya 0. Nah, ini 2 dikurangi 1 berarti hasilnya 1. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. Dan ini nggak ada. Nah, jadi hasilnya itu 1. Nah, kita hitung cyclomatic complexity-nya, yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Berarti graph metric independent path dan cyclomatic complexity-nya hasilnya 2, yaitu sesuai dengan flow graph-nya dan alur dari flow chart-nya, yaitu dilakukan 2 test case. Mungkin segitu penjelasan dari saya tentang white box testing dari aplikasi Cyclo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Wahyu Ripaldi akan mempresentasikan mengenai black box testing yang kita lakukan pada aplikasi Cyclo. Black box testing ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati input maupun output pada aplikasi Cyclo tanpa kita mengetahui struktur kode yang ada di dalamnya. Jadi pengujian ini bisa dilakukan oleh orang yang bukan berlatar belakang sebagai programmer, karena pengujian dilakukan secara langsung kepada aplikasi. Oke, pengujian pada black box testing ini ada 3 halaman atau 3 proses, yaitu proses login, proses pembuatan request pickup, dan proses pembatalan request pickup. Dimulai dengan proses login, ada 3 tes yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan login tanpa memasukkan username atau password, lalu klik login, dimana ekspektasinya adalah tidak dapat login dan muncul notif error. Di sini saya akan mencoba dengan memasukkan username saja, lalu klik login. Aplikasi merespon dengan password tidak boleh kosong. Lalu saya hanya mengisi password tanpa username, lalu klik login. Aplikasi merespon dengan username tidak boleh kosong. Jadi untuk tes pertama pada halaman ini dia berstatus pass atau lulus. Lalu lanjut ke tes yang kedua adalah melakukan login dengan memasukkan username atau password yang tidak valid, lalu klik login. Ekspektasinya adalah tidak dapat melakukan login dan muncul notif error. Di sini saya memasukkan akun yang tidak valid. Lalu klik login. Aplikasi merespon dengan username atau password tidak sesuai. Jadi tes yang kedua juga berstatus pass. Dan tes terakhir pada halaman ini yaitu melakukan login dengan memasukkan username dan password yang valid, lalu klik login. Ekspektasinya login berhasil dilakukan dan aplikasi mengarahkan kita ke halaman beranda. Di sini saya akan memasukkan akun yang valid, lalu klik login. Aplikasi mengarahkan kita ke halaman beranda dan login berhasil dilakukan dengan akun yang valid. Jadi tes ketiga berstatus pass. Berikutnya ada proses pembuatan request pickup. Ada 4 tes yang dibuat. Yang pertama adalah membuat request tanpa memasukkan kuantiti jenis sampah apapun. Ekspektasinya tombol untuk ke proses berikutnya berstatus disable. Di sini saya membuka halaman untuk membuat request pickup dan tanpa memilih atau memasukkan kuantiti dari jenis sampah apapun, dimana tombol berstatus disable dan saat diklik muncul notif error. Jadi tes pertama pada halaman ini berstatus pass. Dan tes kedua yaitu membuat request dengan memasukkan kuantiti jenis sampah apapun. Ekspektasinya tombol dapat diklik
dan dapat redirect ke halaman proses berikutnya. Di sini saya memasukkan quantity jenis sampah plastik, kaleng, dan kertas. Lalu pada tombol untuk ke proses berikutnya berstatus aktif dan dapat diklik untuk mengarahkan ke halaman berikutnya. Jadi tes kedua berstatus pass. Tes yang ketiga yaitu membuat request tanpa memasukkan data memasukkan data penjemputan. Ekspektasinya tombol ke proses berikutnya berstatus disabled juga. Di sini saya mencoba untuk mengosongkan semua field. Tombol untuk ke proses berikutnya berstatus disabled, dan saat diklik muncul error untuk notif untuk mengisi field yang kosong. Jadi pada tes yang ketiga berstatus pass. Tes yang terakhir pada halaman ini yaitu membuat request dengan memasukkan data penjemputan, di mana ekspektasinya tombol aktif dan dapat diklik untuk redirect ke halaman sukses. Di sini saya akan mengisi field semuanya. Tombol untuk ke proses berikutnya berstatus aktif dan dapat diklik. Apabila request berhasil untuk dibuat, maka akan redirect ke halaman sukses. Dan request berhasil dibuat, maka hasil dari pengujian tes keempat ini berstatus pass atau lulus juga. Dan yang terakhir halaman pembatalan request pickup, ada dua pengujian, yaitu membatalkan request saat status masih pending. Di sini saya akan membatalkan request yang masih berstatus pending, di mana ekspektasinya request dapat dibatalkan. Saat saya klik batalkan, maka status request yang sebelumnya pending akan menjadi cancelled. Tes pertama maka berstatus pass juga. Tes yang kedua yaitu membatalkan request saat status dalam proses. Saya akan mencoba untuk membatalkan request yang masih dalam status proses atau ongoing. Saat saya klik batalkan, aplikasi merespon dengan transaksi dalam proses tidak dapat dibatalkan. Jadi untuk tes terakhir pada halaman ini berstatus pass atau lulus juga. Oke. Kesimpulan dari black box testing ini, di mana aplikasi Cyclo dapat menjalankan tes dengan baik karena setiap tes yang dilakukan dia berstatus pass. Mulai dari tes yang di luar alur seperti mengosongkan field atau memasukkan akun yang tidak valid dan sampai ke alur yang sebenarnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.